Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal harian teknis penata layanan operasional untuk formasi wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat. Udah gak terasa kita sudah memasuki part yang ketujuh. Buat teman-teman yang mau mendapatkan part 1-6-nya, silahkan join ke course kita yang ada di website trisukses.edukati.com. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Sebagai wali asrama sekolah rakyat, Anda mendapati rutinitas pagi menjadi kacau karena banyak siswa yang terlambat mengikuti apel pagi. Laporan sementara menyebutkan terjadi antrean panjang di fasilitas mandi cuci kakus atau MCK. Langkah kajian awal operasional yang paling sistematis untuk memecahkan masalah ini adalah... Oke, untuk soal nomor 1 ini materinya berkaitan dengan melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Oke, kita cek opsi A. Mengubah jadwal apel pagi menjadi lebih siang agar selaras dengan waktu luang para siswa dan mencegah terjadinya kepanikan massal setiap pagi. Opsi B. Menyusun daftar sanksi progresif bagi siswa yang terbukti memperlama waktu mandinya untuk memberikan efek jera yang tegas. Opsi C. Melakukan observasi pada jam sibuk, menghitung rasio jumlah siswa terhadap bilik MCK yang berfungsi, serta mengevaluasi pola bangun tidur siswa. Opsi D. Menginstruksikan pengurus siswa senior untuk mengambil alih pengawasan di area MCK dengan menggunakan pendekatan kedisiplinan fisik yang terukur. Opsi E. Mengajukan draft rencana anggaran biaya atau RAB kepada yayasan untuk segera membangun fasilitas MCK baru berstandar modern di setiap lorong. Oke, jadi kajian awal terhadap masalah operasional yang berkaitan dengan bottleneck fasilitas menuntut pengumpulan data real di lapangan. Nah, dengan mengobservasi jam sibuk, kemudian mengukur kapasitas fasilitasnya, jadi rasio biliknya, dan mengevaluasi habit atau pola bangun tidurnya. Nah, sesuai yang ada di opsi C, ini adalah langkah analitis yang tepat untuk menemukan akar masalahnya. Apakah karena biliknya kurang, atau ada yang rusak, atau siswa yang bangunnya terlambat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C, betul sekali. Nah, opsi lainnya ini melompati fase analisis dan langsung berasumsi pada solusi atau sanksinya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Tagihan listrik operasional asrama bulan ini melonjak hingga 40% dibandingkan rata-rata bulan sebelumnya. Padahal tidak ada penambahan perangkat elektronik baru dari pihak sekolah. Tindakan investigasi awal yang paling valid untuk dilakukan adalah... Oke, untuk soal nomor 2 masih sama materinya, yaitu berkaitan dengan melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Oke, kita cek opsi A. Melakukan pemotongan uang saku bulanan siswa secara kolektif untuk segera menutupi defisit anggaran operasional asrama. Opsi B. Memanggil pihak penyedia layanan listrik atau PLN untuk menuntut penurunan tarif dengan mengatasnamakan status institusi pendidikan sosial. Opsi C. Menerbitkan aturan pelarangan total penggunaan seluruh stop kontak di dalam kamar siswa tanpa pengecualian mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Opsi D. Melakukan inspeksi terhadap instalasi kabel, memeriksa potensi kebocoran daya, serta memetakan pola penggunaan alat elektronik pribadi milik siswa. Opsi E. Mengabaikan lonjakan tersebut karena fluktuasi tagihan energi adalah hal yang wajar terjadi pada gedung dengan tingkat hunian yang padat. Nah, kajian awal masalah teknis harus bersifat investigatif. Nah, dengan melakukan inspeksi fisik pada instalasi dan memetakan pola perilaku penggunaan fasilitasnya seperti yang ada di opsi D ini akan memberikan jawaban pasti mengenai penyebab pemborosan energi listriknya sebelum mengambil kebijakan penertiban. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Lanjut soal nomor 3.
Untuk mewujudkan nilai kemandirian pada diri siswa, asrama akan merombak sistem layanan kebersihan yang sebelumnya dikerjakan oleh pihak ketiga menjadi sistem swadaya atau dikerjakan oleh siswa. Dalam menyusun rencana layanan operasional ini, strategi manajerial yang paling tepat adalah, untuk soal nomor 3 ini berkaitan dengan materi menyusun rencana layanan operasional. Opsi A, menyerahkan urusan kebersihan sepenuhnya kepada kesadaran masing-masing siswa agar mereka dapat belajar mandiri tanpa tekanan dari pihak pengelola. Opsi B, merumuskan SOP rotasi piket harian yang mencakup pembagian zona kerja, standar indikator kebersihan, dan sistem pendampingan dari wali asrama. Opsi C, mengancam akan mengeluarkan siswa dari asrama apabila mereka gagal menjaga kebersihan kamarnya sendiri selama 3 hari berturut-turut. Opsi D, menyusun proposal penggalangan dana kepada wali murid untuk membeli mesin-mesin pembersih otomatis agar beban kerja siswa menjadi lebih ringan. Opsi E, menjadikan tugas membersihkan seluruh area asrama sebagai hukuman mutlak bagi siswa yang mendapatkan nilai ujian di bawah standar kelulusan. Nah, rencana layanan operasional yang melibatkan siswa swadaya seperti ini harus terstruktur agar tujuan edukasinya yaitu kemandiriannya tercapai tanpa mengorbankan kualitas layanan. Nah, kalau kita lihat opsi B, ini memberikan kejelasan sistemnya dengan SOP rotasi. Kemudian parameter kualitasnya juga, yaitu indikatornya, dan fungsi wali asuhnya, yaitu pendampingan. Sehingga rencana tersebut dapat dieksekusi dengan baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Lanjut kita ke soal nomor 4. Menjelang bulan suci, asrama sekolah rakyat akan mengadakan layanan buka puasa bersama yang melibatkan tokoh masyarakat dan warga sekitar. Komponen krusial yang wajib Anda rumuskan dalam dokumen kerangka perencanaan atau TOR layanan tersebut adalah, untuk soal nomor 4 masih sama, yaitu berkaitan dengan menyusun rencana layanan operasional. Opsi A, daftar menu masakan premium hasil pesanan dari restoran ternama untuk menjaga citra dan wibawa institusi di mata masyarakat. Opsi B, strategi penyewaan gedung serbaguna di pusat kota agar acara dapat berlangsung lebih tertib tanpa mengganggu privasi asrama. Opsi C, pemetaan kapasitas area makan asrama, alur kedatangan tamu, rencana anggaran biaya atau RRAB, konsumsi yang efisien, dan susunan kepanitiaan. Opsi D, rencana publikasi besar-besaran di berbagai platform media cetak dan elektronik agar acara tersebut mendapatkan liputan nasional. Opsi E, penyusunan draft pidato kepala asrama yang difokuskan pada permintaan bantuan donasi infrastruktur kepada para tokoh masyarakat yang hadir. Nah, perencanaan operasional untuk kegiatan komunal yang berfokus pada eksekusi teknis dan logistis di lapangan, nah ini harus memetakan layoutnya atau kapasitasnya. Kemudian mengatur flow-nya atau alur kedatangan. Kemudian menyusun anggarannya atau RAB-nya dan juga membagi tugas kepanitiaannya. Nah, ini sesuai apa yang ada di opsi C. Nah, opsi C ini adalah elemen mutlak untuk memastikan layanan event berjalan lancar dan terukur. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Lanjut kita ke soal nomor 5. Menjelang tahun ajaran baru, Anda ditugaskan menyiapkan sarana prasarana asrama seperti kasur, lemari, dan jemuran dengan ketersediaan dana yang sangat terbatas. Langkah pengadaan atau procurement operasional yang paling akuntabel dan presisi adalah, nah untuk soal nomor 5 ini materinya berkaitan dengan menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Opsi A, mengalokasikan seluruh dana untuk membeli perlengkapan dari merek paling mahal dengan asumsi barang tersebut tidak akan rusak dalam 10 tahun ke depan. Opsi B, melakukan stock opnam aset existing, mengidentifikasi barang rusak yang bisa diperbaiki, menghitung selisih kebutuhan real, lalu mengadakan pembelian terprioritas. Opsi C, menunda seluruh proses penyiapan peralatan hingga siswa baru tiba di asrama agar mereka bisa membeli perlengkapannya sendiri sesuai selera.
Opsi D, membeli barang dengan kualitas paling rendah dalam jumlah masif agar asrama terlihat memiliki fasilitas yang melimpah saat dikunjungi orang tua siswa. Opsi E, menyerahkan urusan pembelian bahan sepenuhnya kepada pihak vendor tanpa menuntut adanya rincian spesifik barang maupun perbandingan harga pasar. Oke, jadi penyiapan bahan atau peralatan dalam manajemen operasional publik ini menuntut asas efisiensi dan keakuratan data. Nah, dengan melakukan stock of name atau inventarisasi awal, kemudian memperbaiki yang masih layak dan membeli barang hanya berdasarkan selisih kebutuhan realnya saja. Nah, seperti yang ada di opsi B. Nah, opsi B ini adalah bentuk akuntabilitas pengelolaan anggaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Lanjut kita ke soal nomor 6. Sebagai persiapan menghadapi musim pancaroba, Anda diinstruksikan untuk melengkapi ketersediaan bahan logistik di ruang P3K asrama. Prosedur penyiapan bahan medis darurat yang paling sesuai dengan standar operasional layanan adalah untuk soal nomor 6 ini materinya berkaitan dengan menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Opsi A, mengumpulkan sisa-sisa obat dari tahun lalu tanpa memeriksa tanggal kadaluarsanya untuk menekan pengeluaran operasional asrama seminimal mungkin. Opsi B, membeli obat-obatan keras dengan dosis tinggi secara bebas di pasaran agar proses penyembuhan siswa yang sakit dapat berlangsung lebih cepat. Opsi C, menginventarisasi kebutuhan obat dasar dan perban, memverifikasi tanggal kadaluarsa secara berkala, serta menyusunnya di lemari dengan pelabelan yang jelas. Opsi D, mengunci seluruh persediaan obat P3K di dalam ruangan kepala sekolah agar stok tidak cepat habis akibat sering diminta oleh siswa. Opsi E, menghabiskan seluruh anggaran medis untuk membeli satu set peralatan bedah minor meskipun asrama tidak memiliki tenaga medis yang kompeten untuk mengoperasikannya. Jadi penyiapan logistik P3K ini memprioritaskan fungsi penanganan pertama yang aman dan mudah diakses. Nah, dengan menginventarisasi kebutuhan dasar, kemudian memverifikasi expired date, dan melabelinya dengan jelas sesuai opsi C ini akan memenuhi kaidah keselamatan dan kemudahan operasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Lanjut kita ke soal nomor 7. Berdasarkan hasil kajian, ditetapkan SOP bahwa jam malam atau waktu tidur adalah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat melakukan inspeksi pukul 23 waktu Indonesia Barat, Anda mendapati sekelompok siswa menggunakan senter di bawah selimut untuk belajar karena esok hari ada ujian penting. Eksekusi operasional dengan pendekatan wali asuh yang tepat adalah untuk soal nomor 7 ini materinya berkaitan dengan melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Opsi A, mematikan saklar listrik seluruh asrama sebagai bentuk peringatan keras, lalu menyita seluruh buku pelajaran yang mereka gunakan. Opsi B, membiarkan aktivitas mereka tanpa memberikan teguran apapun karena belajar merupakan tindakan positif yang sejalan dengan tujuan pendidikan. Opsi C, masuk dengan sopan, mengapresiasi semangat belajar mereka, namun tetap meminta mereka untuk tidur sesuai SOP kesehatan dan mencatat perlu adanya penyesuaian jadwal belajar di masa ujian. Opsi D, memarahi kelompok siswa tersebut dengan suara keras agar seluruh penghuni lorong terbangun dan menjadikan mereka sebagai contoh buruk pelanggaran disiplin. Opsi E, menghukum mereka untuk berdiri di lapangan terbuka hingga pagi hari karena telah secara sadar berani melanggar kesepakatan jam malam asrama. Jadi pelaksanaan SOP operasional seperti penertiban jam malam ini harus dijalankan dengan konsisten. Tapi sebagai wali asuh, pendekatannya harus lebih mendidik dan adaptif. Nah, dengan mengapresiasi niat baik mereka, tetap mengeksekusi juga aturan menyuruh tidurnya dan merencanakan perbaikan sistem di masa ujian seperti yang ada di opsi C.
yang mencerminkan profesionalisme yang humanis. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi C. Lanjut kita ke soal nomor 8. Saat Anda bertugas memimpin layanan distribusi konsumsi makan siang, Anda menyadari bahwa nasi yang dimasak oleh tim dapur masih mentah dan tidak layak konsumsi. Sementara para siswa sudah mengantre dan lapar. Keputusan eksekusi operasional darurat yang paling taktis adalah... Oke, untuk soal nomor 8 ini berkaitan dengan melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Opsi A, memaksa para siswa untuk tetap memakan nasi tersebut dengan alasan melatih ketangguhan mental dan rasa syukur atas makanan apapun yang ada. Opsi B, segera meninggalkan ruang makan tanpa memberikan penjelasan kepada siswa untuk melabrak dan memarahi tim dapur yang dianggap tidak kompeten. Opsi C, menghentikan distribusi dengan penyampaian yang transparan, lalu segera mengaktifkan rencana kontingensi dengan memasak bahan logistik cadangan yang cepat saji. Opsi D, menginstruksikan para siswa untuk membubarkan diri dan mewajibkan mereka berpuasa hingga jadwal makan malam tiba. Opsi E, meminta pengurus siswa untuk segera memungut iuran darurat guna membeli makanan dari warung di luar asrama. Nah, ketika terjadi kegagalan sistem dalam layanan operasional atau service failure, petugas harus segera mengambil alih kendali situasi darurat atau crisis handling. Nah, dengan menghentikan layanan yang bermasalah, mengomunikasikan kendalanya secara transparan, dan mengeksekusi rencana cadangan atau contingency plan atau yang ada di opsi C ini adalah langkah pemecahan masalah operasional yang responsif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Lanjut soal nomor 9. Setelah menerapkan kebijakan satu siswa satu tanaman selama 1 semester penuh guna menghijaukan area asrama, Anda diwajibkan menyusun evaluasi capaian layanan. Indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator yang paling valid dan komprehensif untuk mengukur kesuksesan kebijakan ini adalah... Oke, untuk soal nomor 9 ini materinya berkaitan dengan mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Opsi A, jumlah total denda uang tunai yang berhasil dikumpulkan dari siswa yang tanamannya layu otomatis selama periode evaluasi berlangsung. Opsi B, perbandingan persentase tanaman yang tumbuh hidup dan terawat di akhir semester dengan jumlah total bibit awal dipadukan dengan tingkat keterlibatan siswa. Opsi C, tingkat estetika penataan pot tanaman yang dinilai secara subjektif oleh kepala sekolah setiap kali dia berkunjung ke asrama. Opsi D, seberapa sering kebijakan ini diunggah dan mendapatkan respons positif dari warganet di berbagai akun media sosial resmi milik sekolah rakyat. Opsi E, rincian penghematan anggaran belanja dekorasi taman asrama karena pihak pengelola tidak perlu lagi membeli tanaman hias dari pihak ketiga. Nah, evaluasi layanan operasional harus menggunakan metrik yang relevan dengan tujuan programnya. Nah, program ini kan bertujuan menghijaukan asrama dan melatih tanggung jawab siswanya. Oleh karena itu, survival rate tanaman dan tingkat keterlibatan merawatnya pada opsi B ini adalah indikator keberhasilan yang paling tepat dan terukur. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Betul sekali. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian teknis penata layanan operasional untuk formasi wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan soal-soal seperti ini, silakan join ke course kita yang ada di website trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.